来口腔是他的弱点。张力天劫。 Episode kali ini masih dibuka dengan pertarungan antara Ding Xiao melawan belut listrik biru. Ding Xiao tampak menggunakan jimat pengikat roh jalur bumi untuk menahan belut listrik biru sementara waktu. Yang terpenting saat ini bagi Ding Xiao adalah mengejar Ling Er yang semakin menjauh. Tiba-tiba saja burung komunikasi dari Direktur Ling memberikan informasi bahwa sumber roh jahat sudah mengendalikan sebagian besar roh jahat untuk menyerang Akademi Roh Baihe. Direktur Ling meminta Ding Xiao untuk tidak kembali dan segera menemukan keberadaan dari Ling Er. Sementara itu di gerbang Akademi Roh Baihe, Tetua Yunlan dan Direktur Ling bahu-membahu memberikan pertolongan kepada murid yang terinfeksi oleh roh jahat. Tetua Yunlan memberikan saran kepada Direktur Ling untuk segera mundur karena mereka tidak sanggup lagi melawan banyaknya roh jahat yang menyerang. Akan tetapi Direktur Ling menolak karena Akademi Roh Baihe merupakan pertahanan terakhir sebelum roh jahat sampai di kota Nanlin. Direktur Ling kemudian memberikan semangat kepada para murid untuk terus memberikan perlawanan, namun pada saat ini kondisinya semakin buruk karena roh jahat mengendalikan murid-murid yang sebelumnya sudah tewas. Sementara itu di tempat lain, burung komunikasi Direktur Ling meminta Ding Xiao untuk segera pergi dari tempat sumber roh jahat. Semua itu dikarenakan Zhang Tianxing sudah membawa tim menuju ke tempat Ding Xiao berada. Dengan tekad yang kuat, Ding Xiao berniat membunuh belut listrik biru terlebih dahulu karena jika belut ini mati maka Akademi Roh Baihe bisa diselamatkan. Bang MC kemudian menggunakan kapak Tianjun untuk melakukan serangan kepada bagian kepala dari belut listrik. Setelah serangan tersebut berhasil, Ding Xiao menyadari kalau dia harus melakukan serangan beberapa kali di bagian yang sama untuk menembus kulit keras dari belut listrik biru. Di luar dugaan, belut listrik biru menyemburkan racun ke arah Ding Xiao. Beruntung Bang MC mempunyai jimat pertahanan yang menahan serangan racun tersebut. Bola kecil kemudian berbicara kalau dia bisa dengan mudah meminum racun dari belut listrik, jadi Ding Xiao tidak perlu khawatir. Benar saja, Ding Xiao kemudian sengaja berdiam diri agar terkena semburan racun dari si belut. Momen ini pun membuat belut listrik mengira kalau Ding Xiao sudah mati. Ketika si belut mendekat, kesempatan ini dipergunakan oleh Ding Xiao untuk menyerang bagian mulut dari belut listrik biru. Meskipun serangan Ding Xiao berhasil, namun kekuatan belut listrik biru belum bisa dilumpuhkan. Bahkan Ding Xiao harus terkena sengatan listrik yang dikeluarkan oleh belut ini. Bola kecil pun kembali berbicara yang meminta Ding Xiao untuk menyerah saja dan membiarkan dia untuk membunuh belut di hadapan mereka. Namun tetap saja Ding Xiao masih keras kepala kalau dia bisa melawan belut listrik biru. Dengan menggunakan beberapa kali serangan dari kapak Tianjun, Bang MC berhasil menghancurkan kulit keras di bagian kepala dari belut listrik. Tapi luka di kepala belut tersebut malah tumbuh tanduk yang bisa mengeluarkan sengatan listrik. Serangan listrik tersebut membuat Ding Xiao terjatuh ke dalam aliran dari Sungai Bai. Belut listrik biru langsung melakukan pengejaran kepada Ding Xiao karena dia merasa di dalam air lebih mudah untuk melakukan pergerakan. Terlihat belut ini juga memakan Ding Xiao yang kelihatan sudah pingsan. Ding Xiao yang berada di dalam mulut belut listrik terbangun karena dia akan mengaktifkan jimat petir darah yang diberikan oleh Direktur Ling sebelumnya. Direktur Ling sudah memberikan pesan bahwa jimat petir darah harus menggunakan darah target untuk memancing bencana petir. Meskipun penggunaan jimat ini sangat beresiko karena Ding Xiao masih berada di dalam perut belut listrik, tapi Bang MC nggak punya pilihan lain karena itu hanyalah satu-satunya cara untuk membunuh sumber wabah.
Setelah terkena serangan jimat petir darah, belut listrik biru tampak langsung tewas. Serangan roh jahat di Akademi Bai He juga langsung berhenti karena belut listrik biru merupakan sumber wabah yang mengendalikan roh-roh jahat tersebut. Seketika Direktur Ling pun melihat kejauhan yang mana dia menyadari kalau Ding Xiao sudah menggunakan jimat petir darah untuk membunuh sumber wabah roh jahat. Sementara itu di dalam air sungai Bai, bola kecil langsung menyerap energi roh jahat dari belut listrik biru. Saat sedang melakukan proses penyerapan, Ding Xiao bertemu dengan seorang kultivator manifestasi roh bernama Lan Zixiang. Diketahui pengguna jimat air hitam sudah menjadikan Lan Zixiang sebagai sumber wabah roh jahat. Tiba-tiba saja Ding Xiao kehabisan nafas ketika sedang berada di dalam air. Beruntung Bai Si datang di waktu yang tepat untuk memberikan nafas buatan serta membawa Ding Xiao keluar dari dalam air. Singkat cerita, Ding Xiao sudah dibawa kembali ke Akademi Roh Bai He dan mendapatkan pengobatan dari tetua Yunlan. Pada awalnya Ding Xiao menolak untuk diobati karena menurut Ding Xiao pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Tapi karena luka yang diderita oleh Ding Xiao terlalu parah, akhirnya tetua Yunlan memberikan pertolongan. Dari sinilah tetua Yunlan menyadari kalau Ding Xiao merupakan kultivator dengan manifestasi roh yang cacat. Tapi tetua Yunlan juga memberikan pujian karena dengan manifestasi roh cacat, Ding Xiao sudah mampu mengalahkan roh jahat level raja. 内伤严重，效力消耗过度，杀死煞王级灵煞也是个人物。 3 hari kemudian, kondisi Ding Xiao sudah kelihatan membaik dan Bang MC tampak hendak pergi untuk mencari keberadaan Ling Er. Meskipun Bai Si sudah memberikan nasihat agar Ding Xiao beristirahat terlebih dahulu, tapi Ding Xiao tidak bisa menunda-nunda lagi untuk mencari keberadaan adiknya. Sementara itu di halaman Akademi Roh Bai He, murid-murid sedang dikumpulkan untuk pemberian hadiah karena mereka banyak membunuh roh jahat yang menyerang beberapa hari yang lalu. Berkumpulnya murid-murid ini awalnya membuat Ding Xiao merasa aneh karena mereka terlalu buru-buru untuk memberikan hadiah. Tapi Bai Si menjelaskan kalau Ding Xiao sudah tertidur selama 3 hari, jadi wajar saja hari ini diadakan pembagian hadiah. Tanpa banyak basa-basi, Ding Xiao langsung masuk ke dalam ruangan yang menjadi tempat berkumpulnya para petinggi. Bang MC lekas memberitahukan kalau dia sudah mendapatkan informasi roh jahat sumber wabah di Sungai Bai sudah dikendalikan oleh jimat air hitam. Oleh karena itulah Ding Xiao berniat mencari pengguna jimat air hitam guna bisa menyelamatkan Ling Er. Dia meminta bantuan kepada para petinggi untuk memberikan petunjuk harus memulai dari mana. Akan tetapi Direktur Ling dan para petinggi yang lain tidak memberikan jawaban apapun. Akhirnya Ding Xiao memutuskan untuk mencari keberadaan Ling Er tanpa bantuan dari para petinggi. Sementara itu Direktur Ling meminta Ding Xiao untuk tidak bertindak gegabah karena mencari keberadaan Ling Er butuh perencanaan yang matang. Di saat yang sama Zhang Tianxing memberikan tekanan kalau Ding Xiao harus patuh kepada sekte penekan roh karena dia merupakan anggota dari divisi Guibu. Situasi ini membuat Ding Xiao lekas mengambil keputusan berat, yaitu melepaskan lencana keanggotaan sebagai murid divisi Guibu di bawah naungan dari sekte penekan roh. Dengan begitu maka Ding Xiao bisa pergi bebas untuk mencari keberadaan Ling Er. Keberanian yang dilakukan oleh Ding Xiao membuat Zhang Tianxing langsung memerintahkan murid-murid divisi Lingbu untuk menangkap Ding Xiao. Namun dengan tatapan tajam Ding Xiao kemudian berkata, "Siapapun yang berani menghalangi jalanku maka mereka akan mati." Meskipun murid-murid divisi Lingbu sempat berdiam tidak melakukan apapun, tapi Zhang Tianxing kembali melakukan provokasi yang membuat murid-murid ini langsung melakukan serangan kepada Ding Xiao. Situasi ini membuat Ding Xiao langsung mengeluarkan manifestasi roh yang ada di dalam tubuhnya untuk menekan semua murid. Kemunculan manifestasi roh ini membuat Zhang Tianxing semakin leluasa untuk memberikan hukuman kepada Ding Xiao karena dia menganggap Ding Xiao sudah memberikan ancaman kepada murid-murid divisi penindasan roh.
愣着干什么？丁小。 Scene kemunculan dari manifestasi roh Ding Xiao ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.